Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Kebidanan. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi kami yang berjudul asam nukleat. Dan tugas ini diberikan oleh Bapak Yogo Prastio pada mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Aprilia Karismayogi, saya sendiri Norainah, Elza Paujiah, Sonia Zalfa, Indah Lestari, Herlina Tandi, Mahdalina Savitri, Jira, Nuratih Nuryang Ningtyas, Isdayanti, dan Jesnita. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu mengenai pengertian asam nukleat, fungsi asam nukleat, peran asam nukleat, ciri-ciri asam nukleat, jenis asam nukleat, sifat asam nukleat, dan struktur asam nukleat. Baiklah, untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok 4. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Karismayogi dengan NPM 204070404001. Di sini saya akan membacakan bagian pertama yaitu pengertian asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu polinukleotida yaitu polimer linier yang bersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya monokleotida. Asam nukleat terdapat pada suatu sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi inti secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Contoh hidrolisa senyawa asam nukleat yaitu asam nukleat, nukleotid, nukleosid plus H3PO4. Baik, saya Mahdalina Savitri, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang kedua yaitu fungsi asam nukleat. Fungsi utama asam nukleat adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui proses replikasi. Sel memiliki dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonucleic acid atau DNA dan asam ribonukleat atau ribonucleic acid atau RNA. Baik, perkenalkan nama saya Sonia Zalfa. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan fungsi dari asam nukleat. Yang pertama itu ribosomal RNA atau rRNA, bertanggung jawab melakukan biosintesa protein. Yang kedua, messenger RNA atau mRNA, merupakan pembawa informasi genetik dari satu gen ke ribosom. Yang ketiga, transfer RNA atau tRNA adalah molekul yang berfungsi menerjemahkan informasi pada mRNA menjadi asam amino yang lebih spesifik. Yang keempat, nukleotida sebagai bagian dari koenzim donor gugus fosforil atau ATP atau GTP. Yang kelima itu ada nukleotida sebagai bagian dari koenzim donor gula, maksudnya UDP dan GDP gula. Yang keenam ada nukleotida sebagai bagian dari koenzim donor lipid dalam kurung CPD asli gliserol. Yang terakhir adalah mengaktifkan asam amino. Nama saya Jira, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu peran asam nukleat. Asam nukleat dalam DNA beberapa penting dalam menyimpan dan mengkodekan informasi genetik. DNA memungkinkan informasi genetik seseorang untuk diwariskan pada keturunannya. Nukleat tidak dalam DNA tapi hanya akan berpasangan dengan urutan tertentu. Kenalkan, nama saya Elza Paujiah dengan NPM 2040704016. Di sini saya dari kelompok 4 ingin membacakan materi tentang ciri-ciri asam nukleat.
Di sini ada 4. Yang pertama, diturunkan dari induk keturunannya. Yang kedua, terdiri dari minimal gugus gula dan basa. Yang ketiga, asam nukleat terdiri dari serangkaian nukleotida yang saling terkait. Setiap nukleotida pada gilirannya terdiri dari 3 unsur berbeda. Gula ribosa 5 karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ada 5 jenis basa nitrogen dalam asam nukleat. Yang pertama adenin, yang kedua sitonin, yang ketiga guanin, yang keempat timin, dan yang kelima ada urasil. Bagian keempat yaitu gugus fosfat berfungsi sebagai penghubung antara gula di setiap untai DNA. Gula juga terkait pada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terkait satu sama lain dalam kombinasi spesifik untuk membentuk anak tangga. Anak tangga DNA dalam bentuk yang tidak digulung. Sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada jenis asam nukleat. Yang pertama, deoksiribonukleat merupakan asam nukleat yang berisi instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua organisme hidup dikenal. Peran utama dari molekul DNA adalah menyimpan jangka panjang informasi, dan DNA sering dibandingkan dengan satu set cetak biru karena berisi petunjuk yang dibutuhkan untuk membangun komponen lain sel seperti protein dan molekul RNA. Segmen DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen, tetapi urutan DNA lainnya memiliki tujuan struktural atau terlibat dalam mengatur penggunaan informasi ini genetik. Kemudian ada ciri-ciri asam deoksiribonukleat. Yang pertama, makromolekul dengan MR yang sangat besar. Yang kedua, terdiri dari monomolekul nukleotida utama DAMP, DGMP, DTMP, dan DCMP. Selanjutnya terdiri dari 2 atau lebih rantai polinukleotida yang tersusun dalam struktur helix atau helix ganda. Setiap spesies atau organisme monokleotida utamanya mempunyai perbandingan, urutan, dan berat molekul yang spesifik. Pada sel prokariotik mengandung hanya satu kromosom, DNA-nya merupakan makromolekul tunggal dengan MR sama dengan 2 kali 109. Yang terakhir, pada masa sel eukariotik mengandung banyak kromosom, mempunyai banyak molekul DNA dengan MR yang sangat besar. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Herlina Tandi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang kedua yaitu asam ribonukleat. Asam ribonukleat atau RNA berfungsi dalam mengkonversi informasi genetik dari gen ke dalam sekuens asam amino dari protein. Ketiga jenis universal termasuk RNA transfer atau tRNA, messenger RNA atau mRNA, dan RNA ribosomal atau RNA. Messenger RNA bertindak untuk membawa informasi urutan genetik antara DNA dan ribosom, mengarahkan sintesis protein. Ribosomal RNA adalah komponen utama dari ribosom dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Transfer RNA berfungsi sebagai molekul pembawa untuk asam amino yang akan digunakan dalam sintesis protein dan bertanggung jawab untuk recoding mRNA. Selain itu, banyak kelas RNA sekarang dikenal. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat asam nukleat. Yang pertama, komposisi asam nukleat beragam pada setiap organisme. Yang kedua, pada organisme yang sama, komposisi basa sama. Yang ketiga, komposisi asam basa nukleat suatu organisme tidak dipengaruhi umur, nutrisi, maupun lingkungan. Yang keempat, jumlah residu adenin setara dengan jumlah residu timin, sedangkan jumlah residu guanin setara dengan jumlah residu sitosin. Yang kelima, asam nukleat merupakan penentu sifat makhluk hidup.
Yang keenam, DNA yang memiliki hidrogen atau H sebagai pengganti hidroksigen atau OH di atom karbon lebih stabil. Yang terakhir, RNA cenderung tidak stabil. Baiklah, perkenalkan nama saya Isdayanti akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini bagian yang ketujuh yaitu struktur asam nukleat. Struktur asam deoksiribonukleat atau DNA. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleatida yang terikat satu sama lain, sehingga membentuk rantai polinukleatida yang panjang. Selanjutnya ada struktur asam ribonukleat atau RNA. Asam ribonukleat adalah suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleatida. Seperti DNA, asam ribonukleat terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantara gugus fosfat. Rumus strukturnya sama dengan gambar 10,2, tetapi gulanya adalah ribosa atau atom C nomor 2 dengan gugus OH. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jisnita dengan NPM 2040704029 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia DNA mengandung karakter sifat sebagai berikut. Memiliki gugus gula deoksiribosa, basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin. Memiliki rantai heliks ganda anti paralel. Kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan lain. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Demikian pula adenin dan timin. Selanjutnya, RNA memiliki sifat spesifik yang berbeda dengan sifat kimia DNA, yakni dalam hal gula pentosanya adalah ribosa. RNA memiliki ribonukleotida, guanin, sitosin, adenin, dan urasil pengganti timin pada DNA. Untai fosfodiesternya adalah untuk tunggal yang bisa melipat membentuk jepit rambut seperti untai ganda. Beda dengan DNA, bentuk molekulnya heliks ganda. Prosentasi kandungan bas tidak harus sama. Pasangan adenin tidak harus sama dengan urasil, dan sitosin tidak harus sama dengan guanin. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mengenai asam nukleat dari kelompok 4. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.